Halo teman-teman, selamat datang di Audiobook Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang buku The Not To Do List karya R.F. Bailey. Seringkali kita mengejar kesuksesan dalam hidup. Tapi pernahkah kita berpikir kalau kita fokus untuk menghindari kegagalan, kesuksesan bisa datang dengan sendirinya? Nah, inilah ide yang disampaikan Dobely. Jalan sebenarnya menuju sukses bukanlah dengan mencoba menerapkan setiap strategi yang sempurna, tapi dengan menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa membuat kita gagal. Ada satu kalimat terkenal dari Charlie Munger, "Aku cuma perlu tahu di mana aku bakal mati, supaya aku nggak pernah ke sana." Maksudnya adalah, kalau kita tahu hal-hal apa saja yang bisa menghancurkan kita bisa menghindarinya dan maju dalam hidup. Mindset kayak gini jauh lebih baik daripada cuma terus coba-coba strategi baru buat sukses. Nah, pertanyaannya, gimana sih kita bisa menghindari kegagalan? Pertama-tama, kita harus paham kalau sebagai manusia, kita sering banget melebih-lebihkan faktor keberhasilan, tapi malah mengabaikan penyebab kegagalan. Pas lihat orang sukses, kita cuma lihat kerja keras, bakat, dan kepintarannya. Tapi kita lupa bahwa strategi untuk menghindari kegagalan juga berperan besar dalam kesuksesannya. Coba deh kamu mau mulai bisnis. Kamu baca biografi para pemimpin bisnis paling sukses di dunia. Kamu coba terapkan strategi mereka. Tapi kalau kamu nggak paham kesalahan orang-orang yang gagal, kamu juga bisa mengulangi kesalahan yang sama. Lebih penting daripada cuma meniru kesuksesan adalah menghindari kegagalan. Yuk kita pahami lewat contoh sederhana. Misalnya kamu mau ke tujuanmu lewat jalan baru. Kalau kamu cuma ngikutin peta orang-orang yang sampai dengan selamat, tapi kalau kamu nggak dengar cerita orang-orang yang nyasar di jalan atau kena masalah, risikonya bakal sama ke kamu. Tapi kalau kamu tahu di mana orang salah jalan, di mana barang mereka dicuri, atau di mana jalannya tertutup, kamu bisa menghindari semua itu dan gampang sampai tujuan. Pendekatan ini berlaku buat semua aspek kehidupan. Sekarang, kesalahan besar yang sering kita lakukan adalah kita mengejar kesuksesan tanpa arah. Bayangin aja, ada siswa yang cuma fokus dapetin nilai tertinggi tanpa mikirin bahwa kenapa bisa gagal. Kalau dia tahu bahwa belajar di menit-menit terakhir, mudah terdistraksi, atau belajar tanpa tidur yang cukup bisa bikin gagal, dia pasti akan menghindari hal-hal itu dan belajar dengan cara yang lebih pintar. Sama halnya, kalau seorang investor cuma mikirin profit doang, tapi nggak lihat gimana orang bisa rugi di saham, dia bisa bikin kesalahan besar. Orang-orang yang ambil risiko besar tanpa riset yang baik, atau ambil keputusan secara emosional biasanya gagal. Kalau seseorang bisa menghindari kesalahan-kesalahan ini, peluang suksesnya jauh lebih besar. Bahwa dia bakal finansial stabil, prinsip ini berlaku di mana-mana. Dalam kesehatan juga, kalau kamu cuma buat target kebugaran, tapi nggak paham gimana orang bisa sakit karena gaya hidup nggak sehat, usaha kamu bakal setengah jalan. Kalau kamu cuma fokus makan makanan sehat, tapi nggak ngerti kebiasaan buruk apa aja yang bisa merusak kesehatanmu, bakal susah buat tetap fit. Makanya Dobely pengen bilang, kita harus lebih fokus menghindari kegagalan daripada cuma mikirin sukses. Setiap kali ambil keputusan besar, pikirin dulu, apakah ini bakal bawa aku ke kegagalan? Bisa nggak? Kalau iya, hindari jalur itu. Dalam hidup, kebanyakan keputusan nggak pernah sempurna. Tapi kalau kita bisa menghindari kesalahan yang bikin kita gagal, peluang sukses otomatis makin besar. Sukses itu hal yang nggak pasti banget, tapi pola kegagalan biasanya jelas. Jadi, setiap kali kamu maju dalam hidup, jangan cuma mikirin apa yang harus kamu lakukan, tapi juga pikirkan apa yang nggak boleh kamu lakukan. Pendekatan ini yang bakal bikin kamu lebih maju dibanding orang lain. Frustrasi paling besar dalam hidup kita biasanya datang saat kita nyoba ngubah orang lain. Kita mikir kalau kita pengen orang lain berubah sesuai keinginan kita, mikirnya harus kayak kita, atau ngelakuin hal yang kita mau, pasti bakal lebih baik, ya kan? Tapi kenyataannya, maksa orang buat berubah itu nggak cuma nggak ada gunanya, tapi juga bikin kebahagiaan kita sendiri jadi rusak. Coba deh pikir, kamu lagi ada hubungan, entah itu persahabatan, keluarga, atau hubungan romantis. Kalau kamu terus-terusan nyoba ubah orang itu, apa yang bakal terjadi? Dia bakal kesel, salah paham sama kamu,
Dan lama-lama hubungan itu juga bakal rusak. Ini terjadi karena nggak ada orang yang mau ngorbanin jati dirinya sendiri. Saat kamu mencoba mengubah seseorang, secara tidak langsung kamu mengirim pesan bahwa dia tidak baik apa adanya. Ini bisa menyakiti siapa saja. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita merasa perlu banget mengubah orang lain? Alasannya karena kita pengen dunia ini berjalan sesuai harapan kita. Kita mikir kalau orang lain bertindak sesuai cara pikir kita, semuanya bakal lancar. Tapi itu cuma ilusi. Kenyataannya, setiap orang punya mindset, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Kamu gak bakal bisa sepenuhnya mengubah seseorang meskipun kamu pengen banget. Kamu gak bisa sampai dia sendiri mau. Kalau kamu mikir gimana caranya menjalani hidup dengan lancar tanpa harus ngubah orang lain, jawabannya ada di penerimaan. Penerimaan bukan berarti kamu harus buta-buta dukung perilaku salah seseorang, tapi artinya kamu nerima dia apa adanya. Kalau ada sesuatu yang nyakitin kamu, coba deh cari cara lain buat ngadepinnya. Misalnya, kamu punya temen yang suka telat terus, dan kamu udah sering ngingetin dia buat datang tepat waktu, tapi dia nggak berubah juga. Sekarang kamu bisa lakukan dua hal, atau terus merasa kesal dan melawannya, atau terima aja bahwa dia memang seperti itu, dan sesuaikan rencanamu dengan kebiasaannya. Kalau dia selalu telat, kamu bisa kasih tahu dia waktu 30 menit lebih awal, atau kamu sudah siap di pikiranmu bahwa dia pasti akan telat, sehingga kamu bisa menghindari rasa kesal itu. Sekarang ambil contoh lain. Misalnya di rumahmu ada orang yang selalu negatif. Kamu terus-terusan menyuruh dia untuk berpikir positif, tapi nggak ada perubahan. Nah, di sini kamu punya dua pilihan. Entah kamu terus buang energi untuk menjelaskan ke dia setiap saat, atau terus sedih karena dia nggak berubah. Atau kamu jauhin diri dari negatifnya dia dan fokusin energimu buat kebahagiaanmu sendiri. Ini konsep simple. Kamu nggak bisa maksa orang buat berubah, tapi kamu bisa ubah cara kamu bereaksi. Kamu yang mutusin mau terjebak di negatifnya orang atau jaga positivitimu. Kamu juga yang mutusin mau kesel sama kebiasaannya atau paham dan tangani dengan cara kamu sendiri. Kalau kamu perhatiin, orang-orang yang paling damai dan bahagia di dunia itu, mereka nggak buang-buang waktu buat ngubah orang lain. Mereka nerima orang apa adanya dan fokusin energi mereka ke hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Kalau kamu pengen hubunganmu jadi lebih baik dan hidupmu lebih bahagia, coba deh kebiasaan ini. Terima orang lain apa adanya. Pas kamu nerima seseorang tanpa nyoba ubah mereka, stres kamu bakal berkurang, hubungan kamu jadi lebih alami membaik, dan kamu bakal dapetin kedamaian batin. Jadi lain kali, kalau kamu ngerasa pengen ubah seseorang, coba deh berhenti dulu. Pikirin deh, apa bener ini penting banget? Apa ada cara lain buat ngadepin ini? Apa aku bisa ubah diri sendiri biar jadi lebih baik? Kalau kamu cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, hidupmu bakal jadi lebih gampang dan bahagia dari sebelumnya. Kita sering dengar orang bilang, dengerin hatimu, ikutin suara batinmu. Soalnya dia nggak pernah salah. Tapi, apa itu selalu benar? Apa cuma percaya sama suara hati doang buat ambil keputusan besar itu tepat? Pertanyaan ini bakal bantu kita ngegali seberapa berbahayanya ikutin intuisi kita secara buta. Misalnya, kamu dapat kerjaan baru, kamu dapat tawaran, dan suara hatimu bilang kalau kesempatan ini keren banget, dan kamu harus langsung terima. Tapi kalau kamu nggak analisis dulu gaji, budaya kerja, dan peluang berkembangnya, nanti bisa jadi kamu menyesal. Percaya cuma sama feeling tanpa mikir rasional, kadang malah bikin masalah. Kenapa bisa gitu? Karena suara hati kita sering dipengaruhi sama emosi, bias, dan pengalaman masa lalu. Misalnya, kalau teman kamu pernah gagal bisnis, suara hatimu bisa jadi bilang kamu juga jangan mulai bisnis. Bisa ngehalangin kamu meskipun itu sebenarnya baik buat kamu. Sama kayak kalau kamu pernah percaya buta sama seseorang dan malah dikecewain. Pikiran kamu otomatis bakal mulai curiga sama orang baru, walaupun mereka bisa dipercaya.
Suara hati emang ngasih kita wawasan, tapi nggak selalu bener. Kadang dia malah bikin kita nyaman di zona aman, ngebuat kita takut ambil risiko, atau meyakinkan kita buat sesuatu tanpa alasan kuat. Makanya, ambil keputusan cuma berdasarkan intuisi, itu bisa salah. Kita juga harus pakai logika dan analisis kritis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi kapan sih kita harus dengerin suara hati kita dan kapan enggak? Pertama-tama, setiap keputusan besar harus dianalisis pakai feeling dan logika. Kalau hatimu bilang kuat banget buat sesuatu, cek juga fakta dan angkanya. Riset dulu, lihat pro dan kontra, baru ambil keputusan. Misalnya, kalau hatimu bilang kamu harus resign dari pekerjaan dan ngejar passion, nggak langsung resign gitu aja cuma karena feeling. Cek dulu, kamu punya backup finansial nggak? Dan apakah passion kamu bisa dijadiin karir full time? Apakah kamu punya sumber daya dan keterampilan yang tepat untuk berubah? Kalau semuanya cocok, nggak masalah dengerin suara hati. Tapi kalau faktanya bertentangan, ambil risiko cuma berdasarkan feeling doang, nggak bijak. Contoh lain, sering banget dalam hubungan, orang cuma percaya suara hati, terus ambil keputusan yang salah. Ketemu seseorang pertama kali, kamu bisa ngerasa dia sempurna buat kamu. Tapi kalau kamu nggak analisa latar belakang, nilai, dan kecocokan dia dengan benar, nanti bisa repot. Cinta pada pandangan pertama kadang menipu. Konsepnya kelihatan seru banget. Tapi buat hubungan yang sukses, nggak cuma soal perasaan doang. Kompatibilitas praktis juga penting. Ini nggak berarti kita harus nolak dengerin suara hati kita sama sekali. Tapi maksudnya kita nggak boleh cuma ikut perasaan aja tanpa mikir. Kita harus punya pendekatan yang seimbang, di mana intuisi dan logika dapat bobot yang sama. Kalau mau ambil keputusan besar, coba deh berhenti dulu. Analisa secara logis. Minta saran dari orang-orang yang kamu percaya. Baru ambil keputusan final. Kalau kamu bisa kebiasaan ini, keputusan impulsif bakal jauh lebih sedikit dalam hidup kamu. Kamu bakal punya lebih sedikit penyesalan dan mulai ngerti bedanya mana yang benar dan salah. Jadi kamu bisa ngejalanin hidup dengan lebih percaya diri. Makanya, selalu dengerin suara hati kamu, tapi jangan langsung ikutin tanpa mikir dulu. Kita semua pasti pernah bikin daftar tugas, apa aja yang harus dikerjain seharian. Nulis ini semua bikin kita lebih fokus dan jadi lebih produktif. Tapi pernah nggak sih kamu mikir, selain bikin daftar tugas, penting juga buat bikin daftar hal yang nggak boleh dilakukan? Iya, kadang nentuin apa yang nggak boleh kita lakuin, justru bantu kita capai tujuan. Bayangin deh, kamu pengen bikin harimu jadi produktif. Kamu udah buat to-do list keren yang isinya bangun pagi, olahraga, balas email, dan ngerjain proyek. Tapi di akhir hari, kamu sadar banyak tugas penting yang gak kelar. Kenapa bisa gitu? Soalnya kamu ngehabisin waktu buat hal-hal yang seharusnya dihindari. Kayak main media sosial kebanyakan, kejebak rapat yang gak perlu, atau terus-terusan ngecek HP. Nah, disinilah manfaat dari not to-do list muncul. To-do list itu artinya kamu ngenalin kebiasaan, gangguan, dan hal-hal nggak penting di hari kamu yang bikin produktivitas kamu turun. Kayak kebanyakan main sosial media, terus-terusan ngecek email dan pesan, buang-buang waktu mikirin keputusan kecil, asal bilang iya ke semua komitmen tanpa mikir, ngobrol panjang sama orang yang nggak perlu. Pas kamu bikin not to-do list, kamu otomatis jadi paham hal-hal apa yang harus dihindarin supaya fokus kamu tetap tepat sasaran. Manfaat terbesarnya itu kamu bisa fokus ke hal-hal yang penting. Perhatiin hal yang benar-benar penting. Misalnya, kalau tujuan kamu mau ningkatin kebugaran, kamu nggak cuma butuh bikin rencana olahraga aja. Kamu juga harus tentuin hal-hal apa yang harus dihindarin. Kayak begadang sampai malam, makan junk food, atau ninggalin rutinitas harian tanpa rencana. Pas kamu udah tahu apa yang nggak boleh kamu lakuin, bakal lebih gampang buat ambil keputusan yang tepat. Orang sukses nggak maju cuma karena mereka kerja keras banget, tapi karena mereka nggak buang-buang waktu dan energi
buat hal-hal yang nggak penting. Lihat aja Warren Buffett. Dia bilang bedanya orang sukses dan orang yang sangat sukses itu adalah orang yang sangat sukses tahu gimana cara bilang enggak ke hampir semua hal. Jadi, kalau kamu mau pakai daftar nggak mau ngelakuin dalam hidupmu, pertama-tama kamu harus amati dulu aktivitas harianmu. Lihat deh, kamu buang waktu buat apa aja. Terus buat daftar dan tulis hal-hal apa aja yang harus kamu hindari. Review daftar itu tiap hari, dan pelan-pelan coba tinggalkan kebiasaan itu. Pas kamu udah bisa bilang nggak ke hal-hal yang nggak penting, kamu bakal mulai punya ruang untuk fokus ke hal-hal yang benar-benar berarti. Kalau kamu ikutin to-do list, kamu bakal lihat produktivitas kamu naik, stres berkurang, dan kamu jadi lebih jelas tahu hal-hal apa aja yang sebenarnya harus kamu fokusin. Makanya, jangan cuma bikin to-do list aja, tapi juga bikin not to-do list. Dan lihat gimana hidup kamu mulai berubah jadi lebih positif. Terjebak di karir itu masalah yang banyak orang alami tanpa sadar. Pas awal-awal kita ambil kerjaan baru atau mulai bisnis, biasanya kita semangat banget, belajar, berkembang, dan terus maju. Banyak orang bekerja keras, tapi setelah beberapa tahun, mereka mulai merasa kalau perkembangan mereka mandek. Setiap hari cuma ngelakuin hal yang sama, rutinitas yang itu-itu aja, dan gak ada tantangan baru. Nah, inilah yang disebut stuck dalam karir. Tapi kenapa bisa terjadi? Ada banyak alasan. Alasan pertama adalah terjebak di zona nyaman. Saat kita udah nyaman di pekerjaan atau peran tertentu, kita berhenti ambil risiko. Kita mikir, biarkan aja yang jalan, gak usah diapa-apain. Tanpa sadar kita sebenarnya sedang stagnan. Padahal kenyataannya, tanpa belajar skill baru dan tanpa menantang diri sendiri, kita gak akan pernah maju. Alasan besar kedua adalah kurangnya pembelajaran berkelanjutan. Teknologi dan tren pasar berubah dengan cepat. Jika kita tidak mengupgrade skill kita akan perlahan-lahan menjadi usang. Bayangin aja kalau ada developer software yang masih pakai bahasa pemrograman yang sama seperti 10 tahun lalu. Apakah dia masih dibutuhkan? Tentu tidak. Makanya, kita harus selalu belajar hal baru dan terus mengupdate diri. Alasan ketiga adalah kurangnya jaringan atau networking. Untuk maju dalam karir, kerja keras saja nggak cukup. Koneksi dengan orang-orang yang tepat juga sama pentingnya. Kadang-kadang kita butuh kesempatan itu datang saat kita bertemu dengan orang yang tepat, belajar dari mereka, dan memperkuat jaringan kita. Orang yang cuma kerja di lingkaran kecilnya sendiri dan menghindari ketemu orang baru, biasanya pertumbuhannya cepat terhenti. Nah, pertanyaannya, kalau ada yang merasa karirnya stuck, gimana cara keluar dari situ? Langkah pertama adalah melakukan evaluasi diri. Tanyain ke diri sendiri, apakah kamu setiap hari belajar hal baru? Apakah kamu masih merasa semangat seperti dulu? Apakah kamu merasa ada tantangan dalam pekerjaanmu? Kalau jawabannya enggak, berarti kamu harus siap buat berubah. Langkah kedua adalah belajar keterampilan baru. Apapun bidangmu, selalu coba untuk belajar hal baru. Tingkatkan pengetahuanmu lewat kursus online, workshop, dan seminar. Langkah ketiga adalah keluar dari zona nyaman pekerjaanmu. Kalau kamu merasa tidak ada perkembangan di pekerjaanmu sekarang, coba cari peluang di perusahaan lain. Kalau kamu pebisnis, pikirkan tentang pasar baru dan strategi baru. Langkah keempat adalah bertemu orang baru dan memperkuat jaringanmu. Berbicaralah dengan para ahli industri, mentor, dan profesional baru. Belajar dari mereka dan buka jalan baru untuk karirmu. Stuck di karir itu bukan posisi yang permanen. Itu cuma sinyal kalau sekarang waktunya berubah. Orang-orang yang paham sinyal ini dan langsung ambil tindakan, mereka selalu maju terus. Makanya, keluar dari zona nyaman, terus belajar, dan coba peluang-peluang baru. Zaman sekarang, tantangan terbesar itu menjaga fokus. Di mana-mana banyak gangguan dan aktivitas yang bikin energi kita habis, yang akhirnya bikin produktivitas kita menurun perlahan.
RF Tubli tekankan kalau sukses itu nggak cuma soal melakukan hal yang benar, tapi juga penting banget untuk berhenti melakukan hal yang salah. Dalam hidup kita ada banyak kebiasaan dan aktivitas yang tanpa kita sadari malah terus-menerus menguras energi kita. Yang pertama adalah gangguan dari media sosial. Bangun pagi langsung pegang HP dan cek Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Lalu terus-terusan lihat notifikasi. Bahkan kadang scrolling gak jelas. Semua itu perlahan-lahan bikin energi mental kita habis. Mematikan media sosial sepenuhnya mungkin gak bisa, tapi membatasinya itu penting banget. Daripada cek terus-terusan sepanjang hari, lebih baik atur waktu khusus buat itu. Hal besar kedua yang menguras energi. Aktivitas training itu kayak meeting dan telepon yang gak penting. Di kantor, sering banget ada meeting yang gak ngasih hasil apa-apa. Kalau kamu seharian cuma kejebak di meeting, kapan dong kerjain hal yang beneran? Nah, ada juga orang yang suka banget nelpon untuk hal-hal kecil. Padahal bisa aja cukup lewat pesan atau email. Penting banget buat ngurangin meeting dan telepon, supaya energi kamu bisa dipakai buat hal yang lebih berguna. Hal ketiga yang diam-diam nyedot energi kita itu adalah orang-orang negatif, yang selalu ngeluh dan lihat segala sesuatu dari sisi buruk, dan juga bikin orang lain ikutan ngerasa negatif. Kalau di sekitarmu ada orang-orang yang bikin kamu down, kenali mereka dan jaga jarak ya. Selalu deketin orang-orang yang bisa kasih inspirasi, motivasi, dan bantu kamu berkembang. Satu hal lagi yang bikin fokus pecah itu multitasking. Banyak orang mikir kalau ngerjain banyak hal sekaligus bisa jadi lebih produktif. Padahal kenyataannya, multitasking itu justru merusak otak. Fokus jadi buyar, kualitas kerja menurun, dan stres malah makin naik. Jadi, mending fokus satu-satu aja. Selesain satu kerjaan dulu, baru mulai kerjaan berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya. Untuk menghindari distraksi dan aktivitas yang menguras energi, langkah pertama adalah membuat daftar jangan dilakukan. Sama seperti kita membuat daftar tugas harian, kita juga harus menentukan hal-hal apa saja yang harus dihindari. Langkah kedua adalah detox digital. Minimalkan penggunaan media sosial dan notifikasi yang nggak penting. Kalau nggak perlu, taruh ponsel dalam mode senyap dan cek pesan serta email hanya di waktu yang sudah ditentukan. Langkah ketiga adalah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tepat. Lingkungan sekitar kamu sangat berpengaruh, jadi pastikan kamu dikelilingi oleh energi positif. Dan kalau kamu dikelilingi orang-orang yang produktif, energimu juga bakal terpakai di tempat yang tepat. Langkah keempat adalah mengoptimalkan jadwal kerjamu. Hindari rapat yang nggak perlu, kerjalah dengan cara yang cerdas, dan jangan bebani otakmu terlalu banyak. Langkah terakhir dan paling penting adalah membangun disiplin diri. Butuh kemauan yang kuat untuk menghindari gangguan. Kalau kamu sadar mengatur waktu dan energimu, produktivitasmu akan meningkat berkali-kali lipat. Memang gak mudah menghindari gangguan dan aktivitas yang menguras energi. Tapi bukan berarti gak mungkin. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari akan membentuk hasil besar dalam jangka panjang. Dengan mengubah dan menetapkan prioritas yang tepat, kita bisa membuat hidup kita lebih bermakna dan produktif. Seringkali kita baca cerita tentang orang-orang sukses, perusahaan, dan proyek-proyek, lalu mikir kalau kita cuma harus melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi pelajaran sebenarnya nggak cuma dari kesuksesan, tapi juga dari kegagalan. RF Tubli bilang, kalau cuma baca cerita orang sukses, kita cuma lihat gambaran yang setengah-setengah. Pengetahuan sejati datang dari cerita orang-orang yang gagal, karena merekalah yang kasih tahu kita kesalahan apa yang harus dihindari. Saat kita lihat bisnis atau proyek yang gagal, kita bisa belajar lebih dalam tentang keputusan yang salah dan jebakan yang seharusnya bisa dihindari. Kalau kita analisis hubungan, kita bakal tahu kenapa hal-hal bisa jadi berantakan. Banyak kali orang gagal bukan cuma karena mereka nggak kerja keras, tapi karena mereka bikin asumsi yang salah, nggak natur risiko dengan benar, atau nggak ambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Misalnya, kamu baca cerita sukses sebuah startup yang bilang kalau mereka meluncurkan produk di waktu yang pas dan langsung sukses besar. Kamu mungkin mikir kalau cuma meluncurkan produk di waktu yang tepat itu kuncinya sukses.
Tapi kalau kamu baca cerita ribuan startup lainnya yang diluncurkan memang sudah, tapi kalau gagal, kamu bakal sadar bahwa bukan cuma timing yang penting, tapi juga riset pasar, kecocokan produk dengan pasar, permintaan pelanggan, dan pelaksanaan semuanya berperan. Sama halnya dalam hubungan, kita sering lihat pasangan yang bahagia dan mikir mereka pasti sudah melakukan semuanya dengan benar. Tapi kalau kita analisis hubungan yang gagal, kita jadi paham betapa berbahayanya hal-hal seperti kurang komunikasi, ekspektasi yang gak realistis, dan benturan ego. Manfaat terbesar dari belajar dari kegagalan adalah itu bikin kita gak jadi terlalu percaya diri. Soalnya kalau kita cuma baca cerita sukses doang, maka kami merasa bahwa kami juga bisa melakukan hal yang sama dan tidak akan ada masalah. Tapi ketika kami mempelajari kegagalan, kami menyadari bahwa seringkali meskipun sudah bekerja keras dan punya strategi yang tepat, hal-hal bisa saja salah. Manfaat besar lainnya adalah kesadaran risiko. Dengan melihat kegagalan, kita bisa tahu risiko apa saja yang harus dihindari dan jenis perencanaan apa yang diperlukan. Ini memperkuat kemampuan pengambilan keputusan kita dan mengajarkan kita cara berpikir praktis. Satu hal lagi yang membuat belajar dari kegagalan jadi penting adalah adaptabilitas. Ketika kita melihat alasan-alasan orang lain gagal, kalau gagal, kita bisa sesuaikan strategi dari sebelumnya dan menghindari mengulang kesalahan. Jadi, lain kali kalau kamu mau coba sesuatu yang baru, jangan cuma baca cerita orang-orang yang sukses, tapi juga kenali cerita mereka yang gagal. Pahami kesalahan mereka, analisis keputusan mereka, dan lihat gimana kamu bisa menghindari kesalahan yang sama. Nah, itulah kebijaksanaan sejati. Jangan cuma berusaha menang, tapi juga hindari kekalahan. Seringkali kita lihat proses belajar cuma dari sisi positif, kayak apa yang harus dilakukan, gimana caranya, dan strategi apa yang harus dipakai. Tapi ada hal lain juga, ada cara yang mungkin lebih efektif, yaitu pendekatan dari negatif ke positif. Artinya, kita fokus dulu pada hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan, karena dengan mengenali kesalahan, kita bisa memilih jalan yang benar dengan lebih baik. Buku karya Du Beli menekankan pendekatan ini. Filosofinya mengatakan bahwa untuk meraih kesuksesan dalam sesuatu, tidak cukup hanya tahu apa yang harus dilakukan, tapi juga penting untuk paham apa yang tidak boleh dilakukan. Saat kita belajar menghindari kesalahan yang biasanya dilakukan orang, maka jalan kita akan otomatis menjadi lebih jelas. Misalnya kalau kamu mau mulai bisnis baru, dan kamu cuma baca cerita tentang pengusaha sukses, kamu bakal belajar gimana mereka ambil keputusan, gimana mereka tumbuh, dan strategi apa aja yang mereka pakai. Tapi kalau kamu juga analisis bisnis-bisnis yang gagal, kamu bakal tahu kesalahan apa aja yang harus dihindari, kayak salah pilih pasar, perencanaan keuangan yang buruk, atau ekspektasi yang gak realistis. Pendekatan ini gak cuma berlaku di bisnis, tapi juga di semua aspek hidup. Misalnya, kamu pengen punya hubungan yang lebih baik dalam kehidupan pribadi kamu. Kamu mungkin mikir tentang hubungan yang sukses. Rahasia hubungan itu apa sih? Tapi kalau kamu ngerti kenapa hubungan bisa putus, kayak kurang komunikasi, kurang kepercayaan, salah paham, atau tuntutan yang gak realistis, maka akan lebih gampang buat kamu memperbaiki hubunganmu. Kekuatan terbesar dari pendekatan ini adalah dia bikin kita terhindar dari bias emosional. Kalau kita cuma lihat cerita sukses doang, kita mikir dunia ini cuma penuh sama orang-orang yang berhasil. Padahal kita lupa, ada ribuan orang yang gagal, dan cerita mereka justru bisa kasih pelajaran yang jauh lebih berharga. Mengadopsi pendekatan dari negatif ke positif artinya kita kenali kesalahanmu dengan proaktif dan pelajari cara menghindarinya. Salah satu keuntungan dari pendekatan ini adalah kita jadi nggak gampang tergoda buat cari solusi cepat dan instan. Seringkali orang pengen cari jalan pintas yang gampang dan cepat, tapi kalau kita mikirin apa yang harus dihindari, kita bakal lebih fokus ke strategi jangka panjang. Jadi, setiap kali kamu mau belajar hal baru, jangan cuma lihat apa yang dilakukan orang sukses, tapi juga pahami apa kesalahan yang dibuat oleh orang-orang yang sudah coba tapi gagal. Ini bakal kasih kamu perspektif yang seimbang dan bikin kemampuanmu dalam mengambil keputusan jadi lebih kuat. Salah satu hal yang paling berpengaruh dalam hidup kita adalah keputusan-keputusan yang kita buat.
Kita setiap hari mengambil banyak pilihan, dari hal-hal kecil sampai keputusan besar yang mengubah hidup. Tapi pernah nggak sih kita mikir gimana cara kita mengambil keputusan? Apakah kita selalu ambil keputusan yang benar, atau kadang ada bias mental yang bikin kita salah langkah? Dalam buku karya Dubeli, dijelasin kalau kesalahan kita bukan karena kurangnya pengetahuan, tapi karena ada beberapa kesalahan sistematis dalam cara kita berpikir. Artinya, kita sering terjebak dalam pola pikir tertentu yang membuat kita secara logis terlihat benar, tapi sebenarnya salah. Kalau kita bisa mengenali jebakan pengambilan keputusan yang umum ini, penilaian kita bisa jadi lebih baik. Misalnya, kamu lagi mikir buat investasi. Kalau kamu cuma baca cerita sukses perusahaan itu, terus langsung investasi tanpa memperhatikan faktor risiko, itu bisa jadi bias kognitif yang namanya survivorship bias. Kamu cuma lihat perusahaan yang berhasil, tapi ngacangin ribuan perusahaan yang gagal. Begitu juga kalau kamu cuma nurutin saran dari orang-orang kalau kamu cuma setuju sama pemikiranmu sendiri dan langsung nolak sudut pandang lain, itu namanya confirmation bias. Ini bisa bikin kemampuan kamu dalam mengambil keputusan jadi lemah. Buat bikin keputusan yang lebih tajam, kita harus bisa nangkep bias-bias tersembunyi yang ada di pikiran kita. Kita harus selalu menantang cara pikir kita dan lihat setiap sudut pandang secara logis. Kadang-kadang perasaan insting kita terasa benar, tapi kalau kita cuma percaya sama insting dan abaikan data, kita bisa bikin kesalahan besar. Dubey juga bilang, kita harus menghindari keputusan yang berdasarkan emosi. Seringkali, karena marah, senang, takut, atau serakah, kita mengambil keputusan yang ternyata merugikan kita dalam jangka panjang. Pembuat keputusan yang baik adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya dan mengambil cara yang seimbang serta rasional. Jadi, kapanpun kamu mengambil keputusan besar, entah itu tentang karir, hubungan, atau keuangan, selalu cek cara berpikirmu, analisis keputusanmu secara logis, dan pikirkan apakah kamu sedang terjebak dalam perangkap pikiran tertentu. Ketika kamu berhasil mengasah kemampuan mengambil keputusan, perubahan positif akan mulai muncul dalam hidupmu secara otomatis. Dalam hidup, kita sering berpikir bahwa untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan, kita harus menambah banyak hal seperti kerja keras lebih, perencanaan lebih, uang lebih, koneksi lebih. Tapi kenyataannya, rahasia hidup yang baik justru ada pada kesederhanaan. Semakin kita menyederhanakan hidup kita, semakin kita merasakan kejelasan dan ketenangan. Dalam buku Deepak Dubey, filosofi ini diajarkan bahwa kita harus menghindari membuat hidup kita jadi rumit tanpa alasan. Kita sering berpikir kalau pakai sistem yang lebih rumit, hidup kita akan jadi lebih baik. Tapi sebenarnya, kerumitan malah bikin kita teralihkan. Energi kita jadi terkuras, dan kita jadi jauh dari hal-hal yang sebenarnya penting. Bayangin deh, kalau kamarmu penuh banget, barang berserakan di mana-mana, pasti susah nyari sesuatu kan? Nah, sama kayak gitu juga kalau hidup kita penuh sama hal-hal yang gak selesai, meeting yang gak penting, komitmen yang gak perlu, mikir berlebihan, gadget yang numpuk, kebiasaan gak produktif, fokus kita jadi pecah-pecah. Minimalisme itu bukan berarti kamu gak ngapa-ngapain, tapi kamu cuma ngelakuin hal-hal yang benar-benar penting dan buang yang lain. Kalau kamu hapus hal-hal yang gak penting dari jadwalmu, kamu bakal punya lebih banyak waktu dan energi buat hal-hal yang benar-benar bermakna. Dubeli juga bilang, kita harus hidup sederhana di semua aspek kehidupan, entah itu dalam pengambilan keputusan, hubungan, atau rutinitas sehari-hari. Pas kita bikin pilihan yang simpel, stres jadi berkurang, dan kita bisa hidup dengan lebih sadar. Jadi, lain kali kalau kamu lagi bikin sesuatu jadi ribet nggak perlu. Coba berhenti dulu dan pikir, bisa nggak ini dibuat sederhana? Apa aku beneran butuh ini? Kalau kamu mulai mengadopsi mindset ini, hidupmu bakal jadi lebih teratur, damai, dan memuaskan. Jadi teman-teman, itu tadi ringkasan buku kita hari ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar buku apa yang ingin kamu dengar. Akan aku ringkas di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di buku berikutnya. Tetap belajar, tetap bertumbuh.